Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kuliah subuh yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan zikir. Ya, kita membaca kitab Riyadhus Shalihin dan memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang nanti kita baca. Kita masih berada pada bab takwa. Ya, kita mengetahui bahwa ketakwaan seseorang itu adalah yang menentukan kemuliaan, ya, kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian kadang di kehidupan masyarakat bahwa takwa itu tidak mesti dilihat sebagai satu kemuliaan. Yang namanya kemuliaan secara umum itu ya orang-orang yang terpandang, punya kedudukan, punya jabatan atau punya harta yang kemudian melimpah atau punya teman-teman yang kemudian pada menghormatinya, itulah kemuliaan di dunia. Tetapi bagi Allah kemuliaan yang sesungguhnya adalah tentang ketakwaan. Maka marilah ya kita selalu beriktikad bahwa yang penting adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia itu ada batasnya dan tidak akan langgeng ya ketika berpisah di tempat yang berbeda saja, maka kemudian sudah tidak ada gunanya pangalembono atau pujian-pujian dari orang itu, karena pujian dari orang itu ya sekedar pujian. Bagaimanapun juga manusia itu dipuji, maka tidak akan bisa membuat dia menjadi bisa terbang atau kemampuannya melebihi kemampuan secara manusiawinya ya. Jadi yang lebih penting bagi kita adalah kemuliaan di hadapan Allah, karena itu akan menentukan kedudukan kita nanti di surga kelak insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca pada hadis awal yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-6 ini, yaitu bab tentang ketakwaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum wa qalu laisa an hadza nas'aluk qala sayu'a fayusufu nabiyullahi ba'nu nabiyillahi ba'ni nabiyillahi ba'ni khalilullah qalu laisa an hadza nas'aluk qala famam ma'adinil arabi nas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faquhu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara
mereka. Itu jawaban Rasulullah SAW. Orang tersebut kemudian berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Manusia, kemudian Rasul menjawab, manusia yang paling takwa adalah Yusuf. Dia adalah Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, dan anak dari kekasih Allah, jawab beliau. Orang tersebut kemudian berkata lagi, bukan itu yang kami tanyakan. Kemudian Rasul mengerti maksudnya, apa dari kalangan keturunan Arab? Tanya beliau. Mereka menjawab, iya betul. Beliau bersabda, yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik ya di masa Islam jika dia faqih atau mengerti atau paham terhadap agama. Jamaah yang Allah muliakan, kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini. Meskipun secara umum dalam kehidupan masyarakat orang yang paling mulia adalah yang banyak harta. Dengan banyak harta itu kemudian orang bisa menampilkan dirinya dengan penampilan yang orang bisa mengaguminya, ya, atau dengan kedudukannya, ya. Ketika orang punya kedudukan, maka kemudian orang menjadi banyak tergantung pada orang tersebut, dan itu merupakan satu bentuk kemuliaan sehingga orang bisa menghormatinya, ya, memberikan pelayanan lebih, itu karena harta atau karena kedudukannya atau karena nasabnya, karena keturunannya, ya. Meskipun kaya ngono kae ning biyen kae bapakne itu adalah orang-orang yang punya kedudukan, ya, sehingga itu di masyarakat itu orang-orang yang semacam itu mendapatkan kedudukan, ya. Namun di Allah sendiri menegaskan yang paling mulia di dalam sabda Rasulullah SAW ini, bahwa yang paling mulia adalah yang takwa, ya. Kita mengerti betul bahwa kemarin telah kita bahas tentang takwa, yaitu untuk secara ringkasnya bahwa orang tersebut kemudian takut, ya, terhadap azab Allah dengan cara kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka orang yang bisa melaksanakan ketakwaan seperti itu, itulah dia yang bertakwa. Ya, patut menjadi renungan bagi kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salah satu ayatnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir, ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat ini jelas, ya, mengingatkan kita bahwa memang manusia itu diciptakan berbeda-beda, ya, dari bangsa-bangsa, ya. Secara kelompok besar itu ada bangsa-bangsa, kemudian yang lebih kecil dari yang kelompok besar itu nanti di dalam satu bangsa itu ada suku-suku. Nah, di dalam suku-suku pun juga kemudian kita mengetahui, ya, ada berbagai macam perbedaan, ya, perbedaan dalam hal misalnya rasnya, ya, atau kemudian tingkat tinggalnya atau kebiasaannya atau jenis-jenis pekerjaannya, ya. Semua itu di Allah tentukan, ya, perbedaan seperti itu dengan maksud adalah li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Dengan mengenal kemudian ada upaya untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Dengan berbeda-beda itu maka terjadi saling membutuhkan. Tidak mungkin orang akan sambat
dalam hal tertentu kalau dirinya dia sendiri dapat melakukannya, dan itu nanti tidak akan terjadi dinamika di dalam kehidupan. Sebagai contoh, orang bisa membuat baju, maka daripada menjahitkan mending membuat baju sendiri, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi kemudian dengan keadaan seperti itu, kalau semua orang berprinsip seperti itu, maka tidak ada simbiosis, tidak ada hubungan, ya, tidak ada dinamika di dalam kehidupan. Oleh karena itu, apapun profesinya, apapun kemudian kedudukannya, dimanapun tempat tinggalnya, Allah menakdirkan berbeda-beda itu. Ternyata salah satu hikmahnya adalah saling mengenal, saling membutuhkan, ya, saling bisa menolong satu dengan yang lain, sehingga kemudian saling bisa saling membutuhkan itu. Tapi kemudian yang lebih penting dari itu semua adalah tentang derajat ketakwaannya itu. Jadi orang bisa membutuhkan satu dengan yang lain, ya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, ya. Bukan kemudian yang juragane yang lebih mulia, ya, kemudian kuline tukange atau kemudian pekerjanya yang tidak lebih mulia. Justru sebaliknya, ya, kalau ketakwaan yang dimiliki oleh pekerjanya, maka juragane yang tidak lebih mulia di hadapan Allah. Meskipun kemudian para pekerjanya itu menghormati juragan, itu dalam kaitan hubungan sosial, ya. Demikian juga juragane jangan kemudian mengabaikan peran daripada pekerjanya. Karena apa arti juragan tanpa kemudian ada pekerjanya, ya. Jadi seseorang disebut juragan karena ada pekerjanya, ya. Seseorang disebut pekerja karena ada yang kemudian membutuhkan pekerjaannya. Jadi saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi kedudukan apapun di muka bumi itu pada dasarnya itu tidak masalah, ya. Seorang ada yang jadi guru karena ada yang jadi murid, ya. Seorang ada yang jadi atasan karena ada yang jadi bawahan, ya. Dalam sebuah permainan sepak bola saja, itu peran satu dengan yang lain itu tidak bisa diremehkan, ya. Apakah kemudian adanya striker yang sangat bagus, ya, di barisan depan, kemudian tidak peduli yang namanya kiper, ya, back atau kemudian gelandangnya, ya, semua saling membutuhkan, saling bekerja sama. Jadi apapun profesinya, apapun kedudukannya, itu saling membutuhkan, tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Nah, kecuali kemudian karena ketakwaan, ya. Di dalam posisi apapun, maka ketakwaan itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada kemudian kedudukan yang sifatnya keduniaan. Karena yang sifatnya keduniaan itu orang lain bisa mendapatkan seperti itu, hanya keberuntungan saja, ya. Ya, hanya keberuntungan yang dia dapatkan seperti itu, ya. Tetapi kemudian ketakwaan semua orang itu bisa mengusahakan, ya. Kemudian tinggal kemudian kasih sayang Allah nanti akan diberikan kepada siapa. Ketika orang itu berusaha dengan sesungguhnya, ikhlas dalam berusaha, maka nanti Allah pun juga akan tidak menyia-nyiakan usaha manusia. Maka mari, ya, kita berlomba-lomba di dalam ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat yang barusan kita baca bahwa sesungguhnya ketakwaan, ya, itu merupakan satu kemuliaan di sisi Allah, ya. At-Tabari rahimahullah berkata, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu yang menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukan yang paling mulia itu dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Jadi lebih ditegaskan lagi bahwa
yang paling mulia adalah tentang ketakwaan. Nah, kemuliaan tidak dilihat dari rumahnya yang bagus, yang megah, atau keturunan yang mulia, kemudian dia otomatis akan menjadi mulia. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian itu bisa mulia dengan takwa, bukan dilihat dari keturunan kalian, ya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini, ya, kemudian beliau berkata, ya, karomat dunia al-ghani wa karamal akhirah at-taqwa, ya, mulianya seorang di dunia itu adalah karena kayanya, namun kemuliaan seseorang di akhirat itu karena ketakwaannya, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, maka sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah, ya, di dunia maupun di akhirat adalah yang paling takwa, ya. Jika kalian ingin, ya, saling berbangga, maka berbanggalah dengan ketakwaan kalian, ya. Dan itu bukan kemudian ketakwaan, bentuk ketakwaan ibadah kita itu tidak pantas kita banggakan di hadapan manusia, ya, kita banggakan di hadapan Allah. Justru kemudian di dalam membanggakannya di hadapan Allah itu adalah dengan syukurnya, bukan kemudian kita menjadi besar, ya, besar seakan-akan kemudian membuat kita pasti, ya, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk sholat subuh, ya, secara berjamaah, kemudian untuk zikir saya alhamdulillah bisa, ya. Kemudian bukan kemudian dibanggakan di hadapan manusia, aku ngono ya si alhamdulillah, ya, iso sholat ajek, ya, itu kok dia diungkapkan di hadapan manusia, maka itu bukan bentuk ketakwaan, ya. Maka kalau pengen membanggakan itu adalah betul tentang ketakwaan, tetapi bukan dibanggakan di hadapan manusia, karena kebanggaan di hadapan manusia itu tidak ada fungsinya. Apa pentingnya kita itu dibangga-banggakan oleh manusia, ya, kalau kita kemudian ternyata di hadapan Allah itu tidak dinilai apa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit, ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu ada yang berasal dari Arab, ada yang berasal dari non-Arab, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal itu bertujuan supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain walau beda keturunan, ya. Jadi janganlah kalian mengklaim berasal dari keturunan yang lain, jangan pula kalian berbangga dengan mulianya nasab bapak atau kakek kalian, ya. Saling mengklaimlah siapa yang paling mulia dengan takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa itulah yang berhak menyandang kemuliaan, ya, yaitu yang lebih mulia dari orang lain tidak memiliki sifat takwa. Tidak memiliki sifat takwa itu tidak akan memiliki kemuliaan dibandingkan dengan yang lain. Maka dialah yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi klaim-klaim yang saling berbangga dengan nasab kalian yang mulia, maka itu bukan menunjukkan kemuliaan. Hal ini tidak menunjukkan seorang lebih mulia dan memiliki kedudukan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, ya, adalah yang paling takwa. Maka janganlah kalian saling berbangga dengan tingginya nasab kalian, ya.
Seharusnya kalian saling berbangga manakala di antara kalian itu ada paling takwanya. Maka untuk mencapai paling takwa ini kita harus berlomba-lomba ya. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan ya. Misalnya dalam hal dakwah, maka siapa yang paling banyak energinya ya, yang paling ikhlas ya, itulah kemudian menunjukkan ketakwaannya. Tidak peduli pada peran apapun, tetapi semakin banyak energinya yang dikeluarkan ya, pikirannya yang banyak dikerahkan, maka seberapapun ya Allah akan menilai. Apalagi banyak yang sedikit saja itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengenal tentang hadis tadi ketika orang bertanya, ya Rasulullah, man akraman nas qala atqakum. Ya Rasulullah kemudian menjawab ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling mulia di antara manusia itu? Maka Rasulullah spontan menjawab, ya atqakum atqahum ya, yaitu siapa yang paling takwa. Meskipun kemudian bukan itu yang kami maksudkan ya, tapi yang kami maksudkan itu bukan itu. Apakah ya, kemudian Rasulullah bertanya, apakah yang bukan itu ya? Kalau demikian maka yang paling mulia adalah ya Yusuf ya, karena Yusuf itu adalah seorang nabi dan dia adalah anak dari nabi pula ya. Ya, Yusuf itu putranya siapa? Ayub. Nabi Ayub putranya Nabi Ishak. Ya, kemudian putranya Nabi lagi Ibrahim alaihissalam, dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ya, jadi bapaknya dirinya Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, kakek buyutnya juga Nabi, bahkan kekasih Allah. Maka dialah yang paling mulia ya. Kemuliaan nasab itu memang ada kemuliaannya, tetapi Rasulullah SAW memberi syarat ya. Kemuliaan nasab itu adalah apabila kemudian dia yang punya nasab itu adalah tentang fakuhu ya, fakih di dalam agama. Nah, untuk nabi-nabi jelas kita mengetahui kefakihan ya, pengertian mereka tentang agama ya. Karena yang paling mengerti tentang agama ya para nabi. Adapun orang-orang kemuliaan karena bangsa, itu Allah sudah memilih ya bangsa-bangsa yang mulia ya. Bangsa Arab itu memang punya kedudukan ya mulia, kemudian suku Quraisy itu punya kedudukan ya, kemudian tidak ada Bani Hasyim ya, itu ada punya kedudukan khusus ya di antara bani-bani yang lain. Nah, kalau mereka itu kemudian fakih terhadap agama, maka itu menjadi kedudukan yang terus menerus ya. Jadi apa gunanya ya kemuliaan bangsa, kemuliaan nasab, kalau kemudian tidak diikuti dengan kemuliaan di kepengertian di dalam agama. Jadi Allah lebih mengetahui ya di mana akan diturunkan tentang kenabian ya. Allah memilih ya kedudukan yang tinggi. Ada banyak ya bangsa, tetapi oleh Allah ya bangsa yang dipilih ya bangsa Arab, karena memang kesusastraannya ya banyak kelebihan ya, secara makna bahasanya banyak yang kemudian lebih bisa menggambarkan tentang hakikat dari firman Allah ya, tidak kemudian menjadikan biasnya pengertian. Maka dipilihlah kenabian itu dari bangsa Arab. Allah yang mengetahui tentang kepada siapa
kenabian itu akan diturunkan. Kemudian kepada suku apa? Nah, ternyata ya suku Quraisy itu di kalangan suku-suku di bangsa Arab itu ya lebih dikenal ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab ya, yang paling mulia ya di zaman jahiliyah itu adalah yang paling mulia di masa Islam ketika dia paham agama. Jadi tidak meniadakan tentang kemuliaan nasab. Kemuliaan nasab itu ada ya, tetapi kemudian harus diikuti dengan kemuliaan ya, karena ketakwaan tadi, yaitu tentang kepahaman terhadap agama. Dan kita mengetahui beberapa kisah ya, misalnya pada surat Al-Kahfi itu kita mengenal bahwa kesolehan seseorang itu nanti berakibat tentang kasih sayang Allah terhadap keturunannya, itu memang ada ya. Jadi pada kisah Nabi Khidir alaihissalam beserta Nabi Musa alaihissalam yang ketika Nabi Musa di dalam perjalanan ya, di dalam perjalanannya ke satu negeri, kemudian karena beberapa perjalanan itu kemudian Nabi Musa mengalami ya beserta temannya itu Nabi Khidir kelaparan, mungkin ya kecapean, kelaparan, minta makan, ternyata tidak ada yang mau memberi makan ya. Itu maka kemudian melihat ada rumah yang kemudian riot mau roboh ya. Ternyata Nabi Khidir membenarkan ya, membangun kembali rumah itu sehingga menjadi kokoh kembali. Nah, kemudian kenapa? Ternyata karena keturunan. Ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam ya, kenapa ya kau lakukan ini ya, kenapa kau lakukan ini, padahal kita ini baru saja minta makan pada penduduk negeri itu dan mereka tidak memberi makan. Ternyata kemudian di dalam penjelasannya ketika akan berpisah itu, saya melakukan itu ya karena firman Allah ya, karena mendapatkan ilmu dari Allah bahwa orang tuanya dulu adalah orang-orang soleh ya, dan Allah menginginkan agar anak-anak yang ini dewasa dan bisa mewarisi harta yang ditinggalkan di dalam rumah itu ya ketika dia dewasa. Kalau rumah ini roboh nanti kemudian menjadi rusak dan kelihatan bahwa di dalamnya ada benda, harta benda, maka kemudian orang bisa berebut ya sebelum anak itu menginjak dewasa. Nah, ini memang keturunan itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah, kemuliaan seseorang karena keturunan itu ada. Tetapi kemudian harus diikuti bahwa yang punya keturunan itu ya, yang memiliki keturunan soleh itu, yang memiliki keturunan yang derajatnya tinggi pun itu juga paham terhadap agama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita menjaga ya nama baik keluarga kita. Mungkin kita termasuk salah satu yang kemudian diberikan karunia oleh Allah bahwa kita ini termasuk keturunan dari keturunan orang-orang muslim ya. Kita bersyukur pada Allah ya, kemudian menjaga kemuliaan orang tua kita itu dengan tetap kita melanjutkan kita paham tambah agama ya. Banyak hadis yang kemudian perlu bisa kita jadikan dasar bahwa ketakwaan itu merupakan sesuatu yang penting ya. Barang siapa yang diberikan kemudahan untuk paham terhadap agama, maka Allah akan memberikan kemudahan dia untuk menuju surga ya.
Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin, ya, barang siapa yang akan diberikan kebaikan kepada agama, ya, seseorang akan dimuliakan Allah dalam kebaikan, maka dia akan diberikan kepahaman terhadap agama. Maka usaha kita terhadap paham agar agama ini itu akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah, ya. Jadi banyak pula ayat-ayat yang menceritakan tentang ini, bahwa kedudukan seseorang itu ditentukan tentang kepahamannya terhadap agama, ya. Di antaranya adalah yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat, ya. Allah akan mengangkat derajat seseorang, ya, itu dengan kadar keimanannya dan juga ilmu, ya, yang memiliki ilmu, ya, beberapa derajat. Nah, untuk keimanan itu bisa kita tambah yakin kalau kita paham, ya. Kemudian ilmu itu bisa kita cari. Maka menuntut ilmu itu ya memang betul, ya, dari buayan hingga liang lahat itu ada kewajiban kita untuk mencari ilmu agar kemudian kita semakin paham, ya, bagaimana kita beragama ini, ya, bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itu karena kita paham terhadap ilmu agama, ya. Maka, ya, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya, kesempatan-kesempatan yang ada kita gunakan agar apa yang kita pelajari ini bisa menjadikan kita menjadi tambah amal soleh kita, menjadi semakin kuat iman kita dan semakin tinggi derajat ketakwaan kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah siapa yang paling tinggi ketakwaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa nasab, ya, keturunan itu bisa menjadikan seseorang mulia, tetapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah karena ketakwaan. Maka kemuliaan karena nasab, karena kemuliaan karena kedudukan di dunia itu harus kita barengi dengan kemuliaan di hadapan Allah dengan mempertinggi ketakwaannya. Apabila kita diberikan karunia, ya, berupa misalnya jabatan, ya, kedudukan, ya, atau harta, ya, atau hal-hal yang secara umum dipandang bahwa dia menjadi lebih mulia karena memiliki itu kita bersyukur, ya. Dengan syukur itu kemudian akan menambah kita menjadi tambah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakwaan menjadi lebih tinggi. Ini aja yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.